Mana Pak Ustaz ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qul rabbi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraja sidiqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu dalam taklim kajian tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang semuanya tentu senantiasa untuk menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentang ajaran agama Islam sebagai ajaran agama yang kita anut. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji tentang ayat 62 dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ini menjelaskan tentang perbedaan orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, dan juga ada persamaannya. Udah. Sini udah nyambung.
perbedaannya dan ada persamaannya. Di mana persamaannya? Persamaannya di dalam ayat ini dijelaskan semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi di mana perbedaannya? Nah, ini yang menjadi persoalan. Ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, wan Nasara dan Nasrani, was-sabiin, man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman dengan hari akhir kemudian dia beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka itu masing-masing mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa kekhawatiran di antara mereka, dalam hati mereka. Namun sebelum kita lanjut, kita batasi kajian kita ini bukan untuk menyinggung orang lain, ya, bukan menyinggung perasaan atau keyakinan agama orang lain, tidak. Tapi kita mengkaji. Karena sekarang ini baru-baru ini muncul lagi persoalan yang sangat mendasar dalam agama Islam. Adanya orang-orang yang mengemukakan pemikiran bahwa bahkan bukan hanya sekadar pemikiran, sudah berjalan adanya nikah antar agama. Ini sebetulnya mungkin, ya, itu bisa diawali dari pemahaman ayat ini. Ayat ini orang mengatakan bahwa sama saja orang Yahudi, orang beriman, orang Nasrani, orang Sabiin, mereka akan mendapatkan pahala, mereka akan masuk surga. Nah, cuma perbedaan di antara mereka itu orang-orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin. Di mana perbedaannya? Kalau memang sama semua, ya kita kan kalau sama semua dikatakan, ngapain kita milih Islam? Ngapain kita milih keyakinan yang benar menurut kita gitu. Oleh karena itu kita lihat di sini. Oleh karena itulah yang saya katakan tadi, ini kita batasi, kita tidak ingin mencampuri keyakinan agama orang lain, tapi kita mengkaji karena ini merupakan hal yang sangat prinsip. Nikah antar agama ini bisa jadi berawal dari pemahaman yang dikemukakan oleh orang-orang tertentu dalam pemahaman tentang ayat ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang yang menentang perintah-perintahnya, melanggar larangan-larangannya, berlaku kelewat batas, melebihi dari apa yang diizinkan, serta berani melakukan perkara-perkara yang diharamkan dan akibat azab yang menimpa mereka, maka Allah mengingatkan melalui ayat ini bahwa barang siapa yang berbuat baik dari kalangan umat-umat terdahulu dan taat, baginya pahala yang baik. Demikianlah kaidah tetapnya sampai hari kiamat nanti, yakni setiap orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, maka baginya kebahagiaan yang abadi. Tiada ketakutan bagi mereka dalam menghadapi masa mendatang. Tidak pula mereka bersedih hati atas apa yang telah mereka lewatkan dan tinggalkan. Makna ayat ini sama dengan firman lainnya, yaitu ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surat Yunus 62. Seperti yang dikatakan oleh para malaikat kepada kaum mukmin di saat menghadapi kematiannya, yang disetir oleh firman-Nya seperti berikut: innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu
wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Surat Fussilat ayat 30. Asbabun nuzul ayat ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Ibnu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Umar ibnu Abu Umar Al-Adawi, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari ibnu Abu Nujaih dari Mujahid yang mengatakan bahwa Salman radhiyallahu anhu pernah menceritakan hadis berikut. Aku pernah bertanya kepada Nabi tentang pemeluk agama yang dahulunya aku salah seorang dari mereka, maka aku menceritakan kepada beliau tentang cara sholat dan ibadah mereka. Lalu turunlah firman-Nya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, sampai dengan akhir ayat, ya, itu penyebab turunnya ayat ini. Kemudian As-Sa'di mengatakan bahwa firman-Nya yang mengatakan sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta beramal soleh, sampai dengan akhir ayat, diturunkan berkenaan dengan teman-teman Salman Al-Farisi ketika ia sedang berbincang-bincang dengan Nabi SAW. Lalu ia menyebutkan perihal teman-teman yang seagamanya di masa lalu. Ia menceritakan kepada Nabi berita tentang mereka. Untuk itu ia mengatakan, mereka sholat, puasa, dan beriman kepadamu, serta bersaksi bahwa kelak engkau akan diutus sebagai seorang nabi. Setelah Salman selesai bicaranya yang mengandung pujian kepada mereka, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, hai Salman, mereka termasuk ahli neraka. Maka hal ini terasa amat berat bagi Salman. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Jadi karena begitu tegasnya Rasulullah menjelaskannya, tidak ada kelihatannya pembelaan terhadap mereka-mereka yang dulu beriman. Lalu Rasulullah mengatakan semuanya mereka akan masuk neraka. Maka turunlah ayat ini. Artinya ayat ini menjelaskan bagi mereka yang dulu ketika diutus Nabi kepada mereka kemudian turun ayat itu dengan kitab-kitabnya, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi atau Rasul yang diutus kepada mereka, dan kemudian mereka mengamalkan ajaran kitab yang diwahyukan kepada mereka, selama tidak ada Rasul yang diutus oleh Allah untuk menggantikan Rasul yang pertama yang diutus kepada mereka, maka mereka itu termasuk orang-orang yang beramal soleh. Itu yang dimaksudkan ayat ini. Sama dengan kita, ketika kita beriman kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, lalu kita beriman beramal soleh, kita akan dapat pahala dan akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi
ketika umat Nabi Musa alaihissalam setelah Injil diturunkan, kemudian diutus oleh Allah Nabi Isa alaihissalam kepada mereka, mereka tetap masih beriman kepada Musa, tetapi tidak menerima Isa sebagai Rasul, tidak meyakininya, tidak menerima Injil sebagai wahyu Allah, sebagai kitab sucinya. Maka ketika itu mereka termasuk orang yang ingkar. Ya, kalau bahasa kita, bahasa agamanya, orang yang kafir itu adalah orang yang tidak menerima kebenaran yang datang pada saat itu. Sama dengan pengikut Nabi Isa alaihissalam, ketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW diutus, kemudian diwahyukan Al-Quran kepadanya, tapi mereka tetap beriman kepada Isa, tidak beriman kepada Muhammad, dan tidak beriman kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad, maka mereka juga sama dengan umat Nabi Musa tadi. Jadi mereka tetap ingkar kepada kebenaran. Dalam bahasa agamanya disebut kafir, karena mereka tidak menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kafir itu sebetulnya, ya mohon maaf, ya mengingkari, kafarah, mengingkari, bukan sesuatu apa ya, sesuatu lakop yang diberikan kepada orang lain yang kebetulan berbeda agama, memiliki keyakinan yang bukan Islam. Bukan penghinaan, tapi itu adalah pernyataan bahwa dia memang di luar Islam, tidak menerima kebenaran yang ada dalam Islam, tidak menerima Al-Quran, tidak meyakini Muhammad sebagai Rasulullah, maka dia masuk dalam kelompok yang mengingkari. Jadi bukan penghinaan. Nah, siapa mereka Yahudi? Orang-orang Yahudi adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam, yaitu Taurat di zamannya. Kata al-Yahud diambil dari kata al-Hawadah yang artinya sayang, dan berasal dari kata at-tahawud yang artinya tobat, seperti yang dikatakan oleh Musa alaihissalam dalam firman-Nya, ya, dalam firman Allah, inna huduna ilaika, sesungguhnya kami kembali kepada engkau. Maksudnya kami bertobat kepada engkau. Seakan-akan mereka dinamakan demikian pada asal mulanya karena tobat dan kasih sayang sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Menurut pendapat yang lain, nama Yahudi itu dinisbatkan atau dikaitkan dengan Yahuda, nama anak tertua Nabi Yakub alaihissalam. Abu Amr ibn Ala mengatakan disebut demikian karena mereka selalu bergerak dikala membaca kitab Taurat. Keimanan orang Yahudi, iman orang-orang Yahudi itu ialah barang siapa yang berpegang kepada kitab Taurat dan sunnah Nabi Musa alaihissalam, maka imannya diterima hingga Nabi Isa alaihissalam datang. Apabila Nabi Isa telah datang, sedangkan orang yang tadinya berpegang kepada kitab Taurat dan sunnah Nabi Musa alaihissalam tidak meninggalkannya dan tidak mau mengikuti kepada syariat Nabi Isa, maka ia termasuk orang yang binasa, artinya orang yang mengingkari kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Nah, kemudian orang-orang Nasrani. Nasrani adalah bentuk jamak dari Nasran, sama halnya dengan lafaz Nasawa, bentuk jamak dari lafaz Naswat, dan Sukara bentuk jamak dari lafaz Sakran. Dikatakan Nasranah untuk seorang wanita, ya, untuk seorang wanita Nasrani,
Salah seorang penyair mengatakan, dan seorang wanita Nasranah yang tidak pernah ibadah, ketika Nabi Isa diutus, kaum Bani Israel diwajibkan untuk mengikuti dan mentaatinya. Sahabat-sahabat Nabi Isa dan pemeluk agamanya dinamakan Nasrani karena mereka saling menolong di antara sesama mereka. Mereka disebut pula Ansor, seperti yang dikatakan oleh Allah oleh Nabi Isa alaihissalam dalam firman-Nya, "Man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah." Keimanan orang Nasrani. Iman orang-orang Nasrani ialah barang siapa yang berpegang kepada kitab Injil dari kalangan mereka dan syariat-syariat Nabi Isa, maka dia termasuk orang yang mukmin, lagi diterima imannya hingga Nabi Muhammad SAW datang. Jadi baik Yahudi maupun Nasara, ketika mereka beriman, benar-benar beriman kepada Nabi yang diutus kepada mereka, beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi yang diutus kepada mereka itu pada zamannya, mereka adalah sama dengan umat Muhammad. Mereka orang soleh, mereka orang yang takwa, mereka orang yang beriman, orang mukmin. Tetapi setelah Muhammad datang, maka mereka wajib beriman kepada Muhammad, wajib menerima Al-Quran. Orang-orang yang tetap tidak menerima Al-Quran, tidak menerima, mengimani Muhammad sebagai utusan Allah, maka itu yang disebut tadi sama dengan Yahudi itu. Oleh karena itu persamaannya di mana? Persamaannya ya sama-sama disebut orang beriman, disebut orang soleh, disebut mereka juga masuk surga. Namun perbedaannya sekarang, ketika mereka tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul, tidak menerima Al-Quran sebagai wahyu, sebagai sumber ajaran agama, sumber hukum, maka di situ perbedaannya kita dengan mereka. Oleh karena itu, maka tidak benar kalau yang saat ini dikatakan semuanya masuk surga. Ketika umat Nabi Musa tidak mengikuti atau tidak mengimani Isa setelah diutus Isa sebagai pengganti Nabi Musa sebagai Rasul, sebagai Nabi dan Rasul Allah, kemudian diturunkan juga Injil sebagai kitab sucinya, tidak diterima itu sebagai kebenaran, sebagai Nabi dan Rasul, maka mereka juga sampai di situ batasnya. Ketika mereka tidak menerima itu, mereka juga tidak akan masuk surga. Tidak lagi mereka disebut orang yang beriman dan bertakwa. Sama dengan umat Nabi Isa. Ketika Muhammad sudah diutus, tapi mereka tidak meninggalkan ajaran-ajaran yang sebelumnya, maka mereka itu juga bukan lagi orang beriman atau yang disebut mukmin atau disebut dengan takwa, amal soleh. Oleh karena itu, maka bisa kita bedakan bahwa setiap umat ini untuk saat ini, di saat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang lain tidak lagi berlaku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Inna dina 'indallahil Islam. Sudah jelas itu. Lalu kemudian ada orang mengatakan sama, ketika dia berbuat baik, dia bersedekah, dia membantu orang lain, sama-sama masuk surga, ketemu nanti di surga. Jelas ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama
khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi ini tujuan kita mengkaji ini supaya kita, umat kita bisa membedakan bahwa tidak sama semua. Untuk saat ini nggak bisa dikatakan semua orang yang beragama itu masuk surga, enggak. Tapi sesuai tahapan, sesuai masanya, ketika mereka taat kepada Rasul, kepada kitab yang diturunkan kepada mereka pada masanya, mereka juga adalah orang yang mukmin, orang yang beramal soleh, orang yang akan masuk surga. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, kalau begitu demikian juga dengan persoalan nikah beda agama. Sudah jelas berbeda agama kok. Dalam Al-Quran dijelaskan, jangan engkau nikahkan seorang perempuan yang mukmin dengan laki-laki yang musyrik. Jangan engkau nikahkan laki-laki yang musyrik dengan seorang wanita maaf. Jangan engkau nikahkan seorang wanita yang mukmin dengan yang musyrik, laki-laki yang musyrik. Dan sebaliknya juga jangan engkau nikahkan seorang wanita yang musyrik dengan seorang laki-laki yang mukmin. Mereka mengajak engkau ke neraka sedangkan Allah mengajak engkau ke surga. Itu akhir dari ayat itu. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita baca, kita bahas, kita kaji ayat ini tidak untuk yang lain-lain, tapi untuk memperjelas di mana perbedaannya, di mana perbedaan umat Muhammad, umat Nasrani dengan umat Nabi Musa alaihissalam. Ada Yahudi, ada Nasara, ada Islam. Ada juga tadi disebut dengan Sabi'in. Sabi'in ini dalam tafsir Ibnu Katsir saya baca adalah orang-orang yang masih mengikuti agama-agama yang dulu, kepercayaan-kepercayaan yang dulu, tapi mereka itu ya dalam penjelasan itu banyak versinya, tidak jelas apa yang menjadi keyakinan mereka. Nah, dengan batasan-batasan tadi yang dikemukakan dalam tafsir ini, maka kalau yang menjadi dalil-dalil yang dikemukakan oleh mereka boleh dengan ahli kitab, apakah sekarang juga masih disebut ahli kitab? Ya, orang yang di luar Islam, apakah masih dikatakan ahli kitab? Ya, dalam beberapa tulisan dalam tafsir ini ya batasan ahli kitab itu bukan lagi tidak sampai dengan zaman sekarang, sebab yang disebut ahli kitab itu mereka tadi yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab yang diturunkan. Nah, sekarang konsep tauhidnya saja sudah berbeda. Syariatnya sudah jauh berbeda. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai menambah wawasan kita bahwa ahli kitab itu adalah mereka-mereka dulu yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul yang diutus kepada mereka, beriman kepada kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada mereka pada zamannya. Nah, dengan demikian bahwa nikah beda agama itu jelas-jelas dilarang oleh Allah, haram hukumnya. Karena kalau tadi dalil yang dikemukakan, pemikiran yang dikemukakan, karena dengan ahli kitab halal makanannya dimakan, sembelihannya makan, ya bukan ahli kitab ya yang sekarang, tapi ahli kitab yang dulu, yang mereka masih konsep keyakinannya sesuai dengan
wahyu yang diturunkan oleh Allah. Oh, umat Nabi Musa beriman kepada Allah, mengesahkan Allah. Umat Nabi Isa beriman kepada Allah, mengesahkan Allah. Tapi untuk yang sekarang tidak lagi sama konsepsinya, tidak lagi sama konsep tauhidnya, sudah berbeda. Oleh karena itu, tapi ini persoalan memang adalah persoalan yang luas pembahasannya, ya masing-masing ya namanya juga ilmu sosial, bisa masuk ke ilmu sosial ya, bukan eksakta, sehingga logika masing-masing akan menjadi argumentasi bagi setiap orang, bagi setiap orang untuk mengemukakan pendapatnya dengan mengatakan ahli kitab itu masih ada, kemudian pernikahan beda agama itu tidak apa-apa. Nah, ini kita tidak usah terlalu melogikakan, karena kebenaran yang mutlak itu adalah kebenaran menurut Al-Quran, bukan kebenaran menurut pemikiran manusia. Itulah bedanya ya. Kalau dalam dunia Islam ada disebut dengan ilmu kalam, ada filsafat. Kalau ilmu kalam adalah ilmu yang mengedepankan Al-Quran, menyesuaikan akal dengan Al-Quran. Tapi kalau filsafat itu tidak ya, akal yang di depan, Al-Quran yang mengikut. Terbalik. Dalam konsep Islam, ad-din huwal aqlu, agama itu memang adalah agama yang sesuai dengan akal, tetapi bukan berarti akal di depan. Akal yang menyesuaikan dengan ayat-ayat Allah. Oleh karena itu, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita pahami betul bahwa ayat 62 dalam surat Al-Baqarah ini bukan berarti mengatakan semuanya sama. Sama dalam arti mereka beriman pada Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka, kemudian mereka beriman kepada wahyu Allah yang diturunkan kepada mereka. Maka pada zamannya mereka itu, ketika mereka menjadi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul yang diutus kepada mereka, maka mereka itulah orang yang akan mendapatkan pahala. Tetapi setelah ada Rasul yang diutus kemudian sebagai pengganti, lalu kemudian tidak menerima Rasul yang baru ini, tidak menerima wahyu yang diwahyukan kepada Rasul yang baru ini, maka mereka termasuk orang yang ingkar, atau yang disebut dengan kata-kata kafaro, mengingkari adanya kebenaran yang datang. Kemudian orang Sabi'in. Mengenai orang Sabi'in, para ulama berbeda pendapat mengenai hakikat mereka. Sufyan As-Suri meriwayatkan dari Lais ibnu Abu Sulaim dari Mujahid yang mengatakan bahwa mereka, yakni orang-orang Sabi'in, adalah suatu kaum antara Majusi, Yahudi dan Nasrani. Pada hakikatnya mereka tidak mempunyai agama. Hal yang sama telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Nujaih dari Mujahid, telah diriwayatkan dari Atha dan Sa'id ibnu Jubair, hal yang semisal dengan pendapat di atas. Jadi mereka itu tidak punya pendirian, tidak punya agama. Suatu kaum antara Majusi, Yahudi dan Nasrani.